Sofyan, caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Tamiang, didatangi polisi saat berbelanja pakaian di Jalan Raya Medan Banda Aceh, Aceh Tamiang. Ini kan motormu. Kunci motornya mana? Yang dibawa. Nggak ada. Hah? Jadi motornya pakai kunci mana? Ini apa Enggak, bukan mau kita bawa motornya. Tapi nanti kalau ditinggal di sini hilang. Jadi tanggung jawab kita nanti. Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini diduga kuat menjadi pemodal dan pengendali narkotika jenis sabu seberat 70 kg. Polisi menangkap Sofyan setelah buron selama 3 minggu. Dalam pelariannya, Sofyan membuang seluruh ponselnya untuk menghilangkan jejak dari pencarian polisi. Dari keterangan 3 orang ini menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, ya, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Ya, ulangi, DPRK terpilih Aceh Tamiang dan suara terbesar, ya. Mereka selama berapa 1 bulan lebih menghilang. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Penasaran dengan sosok Sofyan, saya Abraham Silaban menemuinya pasca digelarnya konferensi pers. Betul ya, anggota DPRK terpilih ya di Aceh ya, Aceh Tamiang ya. Berapa suaranya di sana, Mas? 1851. Oke, 70 kilo sabu itu tadinya mau dibawa ke Jakarta, ke daerah mana aja, ke Jawa? Itu saya belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Bener nggak ada kaitannya dengan Freddy Pratama? Tidak tahu saya. Tertangkapnya Peggy Setiawan alias Peron tak serta-merta membuat kasus Vina secara gamblang terungkap. Kecurigaan publik mulai terkuak setelah Peggy, Sakat Tatal, orang tua terpidana menolak disalahkan. Menjawab kejanggalan demi kejanggalan, saya Abraham Silaban dan tim saya turun ke lapangan di tempat kejadian perkara kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat. Dan kami akan buka fakta-fakta temuan kami di lapangan hanya di The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Korban Rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Saya tidak pernah saya mati. Biasanya orang-orang sih di rumah aja jangan keluar ya. Akhirnya saya mungkin nggak sampai melakukan itu, jadi nggak mungkin, nggak percayalah kayak gitu. Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah, disumpah kayak gimana juga saya berani. Teman almarhumah Vina, Marlinda Putri atau Linda, akhirnya muncul ke publik. Linda menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Mapolres Cirebon Kota dengan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris. Linda membantah jika selama ini ia bersembunyi. Pihaknya juga berusaha meluruskan pada polisi atas tuduhan warganet yang menyudutkan dirinya. Linda berharap kasus ini segera berakhir dengan terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Di depan awak media, kuasa hukum Linda mengaku pertanyaan yang dilontarkan penyidik berkisar identitas diri dan seberapa dekat perkenalan dengan Vina, termasuk pertanyaan terkait perkenalan dengan para terdakwa. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian terbunuh? Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena
cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Sementara itu, adik Peggy Setiawan, Luciana, memenuhi polisi untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana diperiksa sekitar 4 jam dan dicecar 28 pertanyaan di Polres Cirebon oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy menjelaskan, Luciana sempat ditunjukkan 8 foto tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Namun Luciana tidak mengenali 8 tersangka tersebut. Sementara itu, terkait adanya penggantian nama Peggy menjadi Robi, Luciana menjelaskan bahwa dia memiliki 2 kakak pria, yakni Peggy Setiawan dan Robi Setiawan. Namanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kakak kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy Setiawan alias Peron di kawasan Bandung, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abbas menyebut Peggy Setiawan sempat berusaha untuk menghilangkan identitas dengan berganti nama menjadi Robi Irawan. Pemirsa, kejanggalan demi kejanggalan terkuak perlahan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Saya, Abraham Silaban, bersama dengan tim sempat menapaki tempat kejadian perkara dan menemukan fakta-fakta kami di lapangan, yaitu di Cirebon, Jawa Barat. Mulai dari lokasi, yaitu TKP di flyover Talun, kontak antara korban dan pelaku disebutkan pertama kali di tanjakan flyover Talun. Dan di tempat yang sama pula lah ditemukan kedua korban yang awalnya diduga korban kecelakaan tunggal dan pada akhirnya adalah korban pembunuhan. Kita langsung lihat lokasinya. Jembatan Talun di Jalan Pangeran Cakrabuana, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi di mana Eki dan Vina dianiaya oleh para pelaku. Saya, Abraham Silaban, mencoba menyusuri lokasi kejadian di jam yang sama ketika Eki dan Vina dianiaya di kegelapan dalam sunyinya malam. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya ada di flyover Talun. Ini adalah tempat kejadian perkara dari 3 tempat kejadian perkara yang menjadi momen krusial detik-detik penganiayaan terhadap Vina dan Eki. Di flyover ini, di Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini adalah lokasi di mana kedua korban ditemukan. Kedua korban sengaja diposisikan telungkup seolah-olah menabrak pembatas jalan dan terjadi kecelakaan tunggal di sini. Tapi pada fakta yang ditemukan berdasarkan dari hasil persidangan dan vonis yang dijatuhkan bahwa mereka adalah korban penganiayaan dan Vina almarhumah juga korban pemerkosaan. Sungguh ini tragis, sungguh ini sangat disayangkan. Saya sengaja berdiri malam hari ini di sini untuk menunjukkan kepada Anda lagi dan lagi ambience ataupun gambaran secara utuh bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada malam itu. Waktu pada malam itu tak jauh berbeda ketika kami berada di sini. Pukul 9 malam hari, yang mana disebutkan di tempat ini jugalah pertama terjadi kontak antara geng motor, komplotan geng motor 11 orang, yang kemudian disebutkan melakukan pengejaran dari arah SMP 11 Cirebon dan menyenggol ataupun melakukan penyerangan terhadap Eki yang saat itu berboncengan dengan kekasihnya almarhumah Vina. Ya, seperti yang Anda lihat pemirsa dari temuan tersebut, saya bisa pastikan bahwa arus lalu lintas di atas flyover Talun tergolong ramai di jam yang sama saat pengejaran pelaku terhadap korban dilakukan. Selain itu, saya dapat informasi bahwa tahun 2016 silam memang disebutkan ramai isu begal dan isu geng motor sehingga membuat warga sedikit khawatir untuk melintas di flyover Talun, terlebih pada tengah malam. Selanjutnya saya akan tampilkan kepada Anda keterangan yang saya dapat sedikitnya dari 3 orang warga bahwa sesungguhnya awal penganiayaan terjadi di bawah flyover Talun. Saya pun menelusuri tempat tersebut. Kita lihat. Jadi saya, Abraham Silaban, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu persatu lokasi di mana Eki dan Vina mengalami penganiayaan oleh 11 anggota geng motor
Ini adalah titik pertama. Sobat, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya. Persis kami melakukan tapping siaran ini di atas jam 7 malam, jam dimana peristiwa tragis itu menimpa almarhumah dan kekasihnya. Oke, boleh nyalain lampu. Nah, ini lokasi yang tergolong sepi ya. Coba dimatiin lampunya. Nah, gelap sekali. Ini adalah suasana di sini tanpa penerangan, sepi. Yang ada hanyalah suasana kendaraan yang melintas. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, lokasi tersebut gelap, minim penerangan. Jalan pun sepi, relatif jarang pelintas. Ini di tahun 2024 loh. Kita bisa bayangkan apabila di tahun 2016 sepinya seperti apa. Aktivitas terdekat dari tempat tersebut adalah bengkel motor yang jaraknya sekitar 300 meter dari lokasi kejadian dan permukiman warga yang paling dekat lebih kurang 600 meter. Di bawah flyover Talun juga kami sempat bertemu dengan warga sekitar yang mengatakan bahwa saat kejadian tersebut kira-kira ada aktivitas warga sesungguhnya, yaitu pesta merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi jaraknya sekitar 1 km dari TKP. Kita dengarkan bersama. Sini Mas, dengan Mas siapa? Mas Dika. Mas Dika. Nah, jadi lokasi tepatnya itu seperti apa? Karena kami dengar bahwa ada 3 titik lokasi. Salah satunya adalah di flyover Talun, yang mana disebutkan, kami dapat informasi dari warga sekitar, sempat dilakukan di sudut sini, di bawah flyover sini, penyiksaan atau penganiayaan. Cuma pada akhirnya katanya jenazahnya ditaruh di atas kembali. Yang benar seperti apa Mas? Kalau denger mah katanya sih emang awalnya di bawah dulu. Di bawah, terus kemudian di atas. Nah, habis dari atas tuh diseret ya sampai ke SMP ya. SMP 11. Depannya. Ada belakang ya Depan SMP 11 tuh kayak ada showroom. Nah, di belakang showroomnya itu tempat eksekusinya di situ. Oke. Ya, kalau Anda bisa lihat di belakang ataupun background dari wawancara kami ada gedung bangunan menyerupai pabrik. Disebutkan bangunan tersebut belum eksis tahun 2016. Dan pada akhirnya kemudian baru-baru ini sajalah kemudian dibangun sehingga praktis memang di tempat itu memang sangat sepi. Belakangan diketahui pemirsa bahwa kediaman tersangka Peggy hanya berjarak 700 meter dari tempat kejadian perkara di tempat saya berdiri. Selanjutnya saya pun bergerak menuju ke lahan kosong di Jalan Perjuangan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Di tempat inilah disebutkan menjadi tempat pemerkosaan almarhumah Vina. Kami sengaja menyambangi tempat itu malam hari, hampir tengah malam, menyerupai peristiwa yang terjadi. Dan berikut hasilnya. Sobat, saya ada di TKP, lokasi di mana almarhumah Vina di masa kritisnya ia diperkosa di tempat ini, diruda paksa di tempat ini. Dengan berat hati saya mau mengatakan ini, saya harus bersiaran di sini di tempat yang sangat sepi ini, persis di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Tempat ini banyak rumput liar ya dan tergolong sepi ya. 8 tahun yang lalu disebutkan ini belum banyak rumput dan lain sebagainya, tapi sungguh gelap di sini ya. Kami sengaja bersiaran malam hari di sini untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana ambience malam itu, minim penerangan ya seperti ini. Coba dimatikan lampunya. Nah, seperti ini. Itu dia temuan kami di lapangan. Saya memastikan apabila lighting kamera dimatikan, tempat itu gelap gulita. Dan informasi yang kami terima memang tidak banyak perubahan sejak tahun 2016. Perubahannya hanya lebih banyak semak dan tanaman saat ini. Bahkan
Terus terang, jarak pandang saya ketika lampu dimatikan hanya sekitar kurang lebih dari setengah meter, hampir tidak bisa melihat. Dan jaraknya dengan jalan raya adalah 50 meter dan rumah terdekat di tempat saya berdiri jaraknya 15 meter. Terakhir kami tandai rumah tersebut adalah indekos alias kos-kosan. Pertanyaannya adalah, kalaulah ada keramaian, andai kata ada kegaduhan, jeritan, rintihan, kami bertanya, mengapa lantas tidak ada yang mendengarnya? Mengapa lantas tidak ada yang memberikan pertolongan pada waktu itu? Karena disebutkan waktu itu terjadi pemerkosaan secara bergiliran. Mohon maaf, kami harus menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya saya pun bergerak ke arah tembok belakang showroom dan kita lihat temuan kami. Disebutkan di belakang tembok, saya akan coba naik nih, melihat langsung lebih dekat lokasi pada malam hari itu. Di mana, ayo, kita akan lihat lagi di belakang tembok inilah disebutkan peristiwa tragis itu menimpa almarhumah Vina dan juga kekasihnya Eki. Di tempat ini, tempat yang sepi, tempat yang menjadi saksi bisu, tembok ini menjadi tembok yang saya harus katakan juga menjadi saksi bisu. Peristiwa keji itu harus dialami oleh seorang almarhumah. Sampai pada akhirnya ia mengalami penyiksaan dan di ruda paksa di sini. Dan kemudian korban sekarat dibawa kembali ke flyover Talun. Ya pemirsa, itu dia temuan-temuan kami di lapangan. Sekali lagi, kami melakukan riset. Tak hanya riset, saya, Abraham Silaban bersama tim kami juga bergerak ke lapangan dan kami menggali informasi demi informasi agar kemudian memberikan gambaran yang utuh kepada pemirsa mengenai bagaimana kira-kira ambience saat peristiwa tersebut terjadi di malam hari. Berikutnya pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan Wakil Bupati Cirebon 2019-2024 yang menolak sebagai tertuduh karena gosipnya demikian, desas-desusnya demikian. Ia kemudian tentu saja punya hak jawab akan apa yang kemudian menjadi perbincangan publik. Terima kasih Bu Wahyu Ciptaningsih sudah hadir bersama kami dan Mas Ramadhani ya, putranya sudah hadir dari Cirebon ke studio ini. Terima kasih juga Pak Syahrul, juru bicara keluarga yang sudah hadir. Kami akan berbincang saat lagi untuk Anda. Tetaplah di The Prime Show.